Nih dengerin ya, saya lagi bahagia. Kenapa 2 hari terakhir warga curhat banyak sekali. Ada curhat kemarin yang dibongkar aspirasi Ridwan Kamil. Ada curhat tadi di Tanah Abang. Ada curhat aspirasi di Rembuk Kota. Kenapa? Membangun Jakarta setengahnya gagasan visi misi mungkin dari pimpinan gubernur dan calon wakil gubernur, setengahnya kan harus dari warga. Nanti digabung ya dalam aksi, dalam rencana kerja selama 5 tahun. Maka semakin banyak forum-forum dialog seperti Rembuk Kota atau BARK itu, saya semakin senang. Satu komitmen saya adalah insya Allah ini dipermanenkan ya. Jadi dialog ini tidak hanya dalam rangka menjelang-menjelang, tapi dirutinkan aja. Bedanya kan nanti diatur apakah 3 bulan. Dan tadi kan ada kritikan formatnya jangan FGD yang formal di hotel-hotel mewah kan, bisa di sini, bisa di taman kota, bentuknya pakai teknologi baru ya, Mentimeter dan lain sebagainya. Poinnya adalah di era kami nanti warga banyak diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi lewat dialog, dan warga diberi kesempatan untuk mendesain sendiri wilayah dan masa depannya dengan anggaran yang di RW itu kan. Tujuannya adalah terjadi demokratisasi bahwa kota ini bukan milik penguasa, kota ini milik warga. Caranya apa? Warga diberi kesempatan untuk ngatur sendiri masa depannya seperti apa. Nah, sehingga tadi hal-hal kecil bisa diselesaikan di level RW, hal-hal besar kebijakan di level gubernurnya. Mudah-mudahan itulah Jakarta baru yang kita harapkan. Dengan komitmen yang bagus-bagus dari yang dulu tetap dilanjutkan, tapi ada 70-an gagasan baru yang mungkin belum ada kita hadirkan. Berarti modelannya mirip kayak Pak Ahok waktu di Balkot begitu ya, Kang? Dibuka lagi nggak? Sama, saya juga ada. Bedanya kalau Pak Ahok di Balai Kota, kalau saya di rumah dinas. Tapi intinya sama, bahwa mereka datang melihat fisik gubernurnya langsung, boleh ngadu, nanti saya atur ya, apakah di Balai Kota lagi ala Pak Ahok, atau kalau saya kan di rumah dinas atau di tempat sambil santai, sambil menikmati ruang publik, nanti kreativitasnya kita atur. Tapi dialog itu ada. Waktunya itu kan nggak dibatasin atau boleh dinaikkan? Ya tetaplah, kalau tidak ada pembatasan, habis waktunya kan ngurusin Jakarta, nggak hanya dengerin curhat juga ya. Gubernur harus memutuskan, harus rapat. Yang penting ada gitu si forumnya sebagai bagian dari resiko demokrasi kita. Orang ingin didengarkan, ya udah dibikin forumnya kan. Kita ini kan udah ketemu masyarakat, tapi ketemu gantian. Bertepatan dengan Jakarta jadi kota global, rasanya konser internasional itu akan sering di Jakarta. Tujuh. Kemarin di KIS, Nomax itu banyak keluhan dari masyarakat terkait aksesibilitas ke sana sangat tidak memadai. Nah ini pembenahannya seperti apa? Ya, paham. Jadi visi kota global itu kan banyak interaksi internasional, konser-konser, seminar-seminar, konferensi kan. Nah itu resikonya turun kepada fasilitasnya ada nggak, akses ke sananya memadai apa nggak. Jadi kalau tadi di CIS aksesnya belum memadai, nanti saya belum berkesempatan lah ya meneliti secara tata kotanya, tapi pasti kita akan sempurnakan. Atau membangun venue baru setara yang distandarkan internasional di sebuah tempat baru yang akses ke sananya jauh lebih mudah. Kang, tadi kan dalam acara kan banyak tuh disebut masalah transportasi umum tuh. Tapi kan kalau yang kemarin Kang sebut itu soal MRT, perluasan segala macam. Tapi untuk jangka pendek Kang, yang bisa kita lihat dalam waktu 1-2 tahun itu kira-kira apa? Perpanjangan Transjakarta ke Bodetabek. Itu Ya, jangka pendek. karena kan 3 jutaan kalau tidak salah ya orang commuting, Mbak, tapi tinggalnya tidak di Jakarta. Jadi kita bisa dalam jangka pendek melayani si 3 juta yang tidak tinggal di Jakarta dengan memperluas Transjakartanya sampai ke sana. Karena itu bagian kewajiban dari DKJ di undang-undang yang baru. Bakal ada Tadi wacana sempat disinggung kalau sering dibanding-bandingin antara waktu di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau sekarang udah di Jakarta kan, apakah kira-kira akan bisa dengan anggaran yang ada di Jakarta, dengan segala fasilitas yang ada di Jakarta bisa lebih baik dari bisa memastikan lebih Iyalah. baik dari Saya hanya gini, diperbandingkan tidak ada masalah. Cuman media juga harus mengedukasi. Kalau ngebandingin tuh harus apple to apple itu aja. Seringkali di Republik ini ya, memperbandingkan sebuah indeks-indeks itu sebenarnya nggak apple to apple. Nah,
Ya, kayak saya bilang. Jadi ada kalanya Jakarta ini diperbandingkannya dengan kota-kota, ada kalanya dibandingkan dengan provinsi-provinsi kan dia identitasnya itu dua, kota iya, provinsi iya. Kadang-kadang diperbandingkan di level provinsi. Nah, sementara kita kan provinsi tok gitu. Jadi itu aja poinnya, nggak ada masalah. Yang kurang disempurnakan, kritikan, nah manusia nggak ada yang sempurna ya. Kekurangan juga diperbaiki. Yang penting punya komitmen 5 tahun ke depan, insya Allah lebih baik dari sekarang. Tadi di diskusi tadi yang paling pertama disebutkan adalah soal kualitas udara. Kang Emil juga merasakan lagi batuk-batuk sakit karena kualitas udara. Salah satu yang akan dilakukan Kang Emil itu kan adalah mematikan PLT Australia tadi. Seberapa bukan yakin, mematikan, gini dengerin. Supaya nggak sepotong-potong lagi ya, nanti salah lagi. Mengatasi polusi itu harus multidimensi. Dimensinya banyak, salah satunya mengurangi pergerakan kan. Ada pergerakan kan ada polusi, tidak ada pergerakan tidak ada polusi. Gimana ngurangin pergerakan? Tadi yang rencana 5 tahun, banyak izin hunian di tengah, banyak izin perkantoran di luar tengah kan. Sehingga orang selatan tinggal di selatan, nge-mall di selatan. Itu sudah ngurangin polusi. Kedua, jangka pendek, memperbanyak namanya pohon-pohon mas ya, yang speknya adalah mengurangi polusi. Kita target 3 kali lipat jumlah pohon dihadirkan dalam tahun-tahun pertama. Tidak hanya di jalan, tapi di atap-atap gedung. Nanti oleh kebijakan di negara lain, atap-atap bangunan itu nggak hanya mekanikal, tapi juga pohon-pohon kan. 2. Yang ketiga, ada yang levelnya bukan di wilayah Jakarta, tapi bisa dilobi oleh pemerintah pusat, yaitu mengkonversi dan menghentikan PLT yang berbasis batu bara. Tapi kewenangannya ada di pemerintah pusat. Tapi nanti sebagai gubernur kita mengupayakan lobby-lobby itu. Nah, gabungan dari semua itu ditambah konversi ke mobil listrik dan kendaraan listrik yang tidak mudah, tapi akan kita lakukan. Harusnya dalam 5 tahun polusi udara di Jakarta bisa berkurang. Saya kira itu. Soal tim ses, kapan sih Kang ketua tim ses diumumkan secara resmi atau mungkin sudah bekerja bersama tim ses mulai dari sekarang? Tim ses sudah bekerja, cuman resmi nama-namanya finalisasi itu besok siang. Sabar sehari lagi. Nama Riza Patria kan sebagai ketua tim ses. Nah, tapi kan sebelumnya Pak Riza ini sempat diterpa ada isu utang beberapa orang. Nah itu akan mempengaruhi. Saya nggak bisa mengomentari hal-hal di luar yang ada di pilkada saya. Silahkan tanyanya ke yang bersangkutan. Berarti nggak masalah ya soal yang rencana untuk menjadikan